Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 10 April 2023, hari Senin dalam Oktav Paskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 28 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Saudara-saudari yang terkasih, kabar gembira mengalir dari perjumpaan para murid dengan Yesus yang bangkit. Dalam perjumpaan tersebut, para murid diperkenankan mendekati, memeluk kaki Yesus, dan bersembah sujud menyembahnya. Perjumpaan tersebut merupakan anugerah iman sungguh besar yang menguatkan hati mereka untuk membebaskan diri dari rasa takut. Tidak ada lagi alasan untuk membiarkan diri dikuasai rasa takut, sebab Tuhan selalu menyertai mereka dan cinta sudah mengalahkan maut. Sementara itu, saudara-saudari yang terkasih, berita bohong atau hoax istilah sekarang bertumbuh umumnya dari perhitungan untung rugi, bukan dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berita bohong bagaikan korupsi yang mengerongrong kehidupan. Ia mengandalkan diri pada kekuatan dirinya sendiri, pada kekuatan uang dan negosiasi untuk kepentingan pribadi. Bukannya mendorong orang untuk membebaskan diri dari rasa takut dan kemudian menyembah Tuhan. Berita bohong malah mengajak orang untuk tunduk pada rasa takut dan kemudian menggantungkan diri pada kekuatan uang. Saudara-saudari yang terkasih, kabar gembira bukanlah berita atau kabar bohong. Pengikut Kristus mesti belajar mendengarkan dengan seksama untuk membedakan kabar gembira dari berita bohong. Kabar gembira menyuburkan iman, mengikis rasa takut, dan mendorong hati untuk secara spontan bersujud menyembah Tuhan. Sementara itu, berita bohong justru membekukan hati, mengajak berlindung pada kekuasaan uang, serta meninggikan gengsi pribadi. Saudara-saudari yang terkasih, melalui warta Injil yang kita dengar hari ini, perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan dan berakhir dengan misi tertentu. Perjumpaan dengan Tuhan selalu berdampak positif, seperti yang dialami sekelompok perempuan yang mengunjungi makam Yesus. Mereka yang sebelumnya diliputi ketakutan, kemudian dipenuhi dengan sukacita. Tuhan yang bangkit telah menguatkan iman mereka, melenyapkan ketakutan mereka, serta menumbuhkan kasih dan kesetiaan mereka kepadanya. Dalam perjumpaan itu, Yesus pun mempertegas misi mereka untuk menjadi pewarta kebangkitannya. Kegembiraan dan sukacita yang mereka terima dari perjumpaan dengan Tuhan itu kemudian dibagikan dengan para murid.
Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita disadarkan bahwa Yesus selalu hadir dalam setiap peristiwa hidup kita, dan kehadirannya memuncak dan menjadi penuh dalam perayaan Ekaristi. Perjumpaan dengan Yesus memiliki daya untuk mengubah seseorang. Manusia hanya perlu membuka diri, membiarkan kuasanya menjamah dan mengubah hidup kita. Dalam setiap perjumpaan dengan Yesus, kita pun menerima tugas perutusan yang perlu untuk diwartakan kepada sesama. Bagaimana perjumpaan kita dengan Yesus? Apakah setiap peristiwa dalam keseharian kita menjadi momen untuk kita berjumpa dengan Yesus yang bangkit? Misi apa yang kita terima dalam setiap perjumpaan dengannya? Kemudian, saudara saya yang terkasih, dalam kebangkitan Yesus, Allah telah menunjukkan cintanya kepada kita. Dalam kebangkitan, hidup iman kita diperbaharui. Keraguan dan ketidakpercayaan diganti dengan keyakinan dan jaminan bahwa janji Allah adalah ya dan amin. Maka dari itu, kalau kita sungguh-sungguh percaya dan beriman pada Yesus yang telah wafat bangkit, pastilah seharusnya kita akan menjalankan perutusannya, mewartakan kabar sukacita kepada setiap orang yang kita jumpai bahwa Dia sungguh Mesias, Sang Juru Selamat yang telah menebus dosa-dosa kita dan akan selalu membimbing dan menuntun kita sampai pada kehidupan yang kekal atau keselamatan sejati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, tuntunlah aku untuk membebaskan diri dari rasa takut, ketergantungan pada kekuasaan uang, dan ketamaan akan gengsi. Dan mampukanlah aku untuk mewartakan dan memberi kesaksian bahwa Engkau sungguh Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.